Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat hari Minggu dan selamat datang di Beloved Kids Online Service 7 Februari 2021. Apa kabarnya adik-adik Beloved Kids? Kasih nggak denger, sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kasiska mau kasih tepuk tangan dulu buat setiap adik-adik yang sudah mengerjakan kreativitas dan ayat hafalan di bulan Januari. Hore! Semuanya bagus-bagus, semuanya hebat-hebat karena rajin membaca Alkitab dari Senin sampai Minggu, dan adik-adik juga rajin menghafal ayat hafalan. Hebat! Dan sekarang Kasiska mau kasih tahu 3 anak terbaik yang dapat nilai paling tinggi di bulan Januari kemarin. Ini dia! Selamat untuk adik-adik yang menjadi 3 besar di bulan Januari kemarin. Buat yang belum, jangan patah semangat. Ayo terus baca Alkitabnya, ikut kreativitas dan ayat hafalan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada lagi yang lihat kanan kiri. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami masih bisa bernafas, merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang menonton, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan yang kuasai hati mereka agar dapat fokus mendengarkan dan beribadah hari ini. Kami percaya Tuhan melalui ibadah Beloved Kids hari ini, setiap adik-adik yang beribadah mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru, dan mendapatkan berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya ke dalam satu nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang siap memuji, menyembah, dan melompat demi nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama bilang haleluya. Sama-sama nyanyi lagu ini yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal yuk, dengan iman sungguh-sungguh. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sungguh-sungguh sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita lebih sungguh lagi untuk memuji Tuhan. Mari tangannya dilambaikan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. lebih lagi Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. dari mana dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah Nama Tuhan dipuji. berikutnya nama Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita sama-sama menyembah nama Tuhan. Sekarang sebelum kita menyembah nama Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik dan benar. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah yang telah Kau berikan. Sehingga kami pada hari ini bisa menyaksikan ibadah live streaming Beloved Kids pada hari ini. Kami percaya itu semua bukan karena kuat gagahnya kami, tapi itu semua karena kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan, sekarang kami sama-sama menyembah nama-Mu, ajar kami ya Tuhan, agar bisa setia dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang sudah siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama dengan lagu sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku, ku
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dan sama-sama nyanyi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan percaya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama boleh angkat tangannya, sama-sama sembah Tuhan Yesus. Tapi kita syukur adik sama Tuhan Yesus. Katakan haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Adik-adik sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Karena apapun keadaan adik-adik saat ini, kita tahu bahwa kita ada sampai saat ini semata-mata hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka hari ini adik-adik katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan. Untuk orang tua, untuk teman-teman, untuk segalanya. Kami mau sembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, panggil namanya Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, ku kan memuji-Mu. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Adik-adik saat ini lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Saat ini kami mau ambil bagian yang terbaik. Kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman. Berkati kami yang mendengarkan, agar saat kami mendengarkan, kami dapat tenang, kami dapat fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, fantastis. Yes, 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 yeay. Puji Tuhan, Kak Januar bersuka cita sekali boleh berjumpa dengan adik-adik Beloved Kids yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini yaitu tentang kasih. Yang Kak Januar ingin bahas pada pagi hari ini adalah kasih Kristus sebuah perintah. Sekali lagi, yang kita mau bahas pada minggu ini adalah kasih Kristus adalah perintah. Yuk sama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitabnya, amin. Puji Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semua? Kak Januar tunggu ya. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Yang sudah dapat, yuk sama-sama kita baca ya. Pada hitungan yang ketiga, ya, Kak Januar akan mengajak adik-adik semua baca firman Tuhan. 1, 2, 3, ya.
tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang kasih Kristus adalah perintah. Nah, adik-adik Beloved Kids yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa bulan ini kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Nah, berbicara tentang kasih, ada apa di bulan Februari? Ayo, apakah adik-adik ada yang tahu? Nah, kita tahu bersama pada bulan Februari, tepatnya pada tanggal 14 nanti, semua orang di dunia merayakan, yaitu namanya Hari Kasih Sayang, atau dikenal dengan Hari Valentine. Puji Tuhan. Semua tahu ya Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah bicara tentang kasih. Nah, kita di Hari Valentine ini kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Bahkan tidak ada kasih yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat adik-adik dan kakak juga. Yaitu apa? Kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk tebus dosa semua manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh kasih. Nah, tentu adik-adik tahu dong arti kasih itu apa. Nah, kalau kita perhatikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah perasaan sayang. Halo, siapa yang tahu? Kasih itu adalah perasaan sayang. Nah, sedangkan menurut Kamus Alkitab, kasih itu adalah kesetiaan Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita umat manusia. Dan perintah kesetiaan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, di minggu yang pertama ini kita mau belajar supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang mau kita renungkan. Kenapa kasih Kristus itu adalah perintah? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa kasih Kristus itu adalah perintah? Nah, ada dua poin firman Tuhan yang Kak Januar ingin sampaikan kepada adik-adik semua di rumah. Yang pertama, karena kasih adalah dasar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37. Ayo Kak Januar tunggu ya, semuanya buka Alkitabnya. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37. Yang sudah dapat, yuk sama-sama kita baca. Kak Januar hitung ya. Pada hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi yang pertama, kenapa kasih Kristus adalah perintah? Karena yang pertama, karena kasih adalah dasar untuk membangun hubungan kita manusia dengan Tuhan. Dan ayat yang sudah kita baca barusan, bahwa firman Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya kan? Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Nah, apa artinya membangun hubungan dengan Tuhan? Siapa yang tahu di sini? Apa artinya membangun hubungan dengan Tuhan? Yaitu kita memiliki hubungan, kita punya komunikasi kepada Tuhan, ya. Untuk apa? Membangun hubungan dengan Tuhan tidak hanya cukup ketika kita beribadah di hari Minggu, ya. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan tidak cukup di hari Minggu saja. Kenapa? Karena ibadah, ya, bukan berarti juga harus hanya lewat Zoom di sekolah, ya kan? Tetapi adik-adik juga perlu memiliki yang namanya jam doa. Siapa yang tiap hari berdoa di rumah? Ayo bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Kak Januar percaya pasti kita semua adik-adik punya jam doa di rumah, ya kan? Selain untuk doa untuk makan, selain doa untuk bangun tidur atau mau tidur, pasti adik-adik juga punya jam doa, ya kan?
berdoa untuk orang tua, berdoa untuk saudara-saudara, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk gereja, semua ya kita harus doakan supaya apa? Supaya kita semua tetap kuat di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Dan bahkan juga sebetulnya kita juga penting untuk punya jam ibadah di rumah bersama dengan papa mama. Haleluya. Ya, yang sudah melakukan ibadah di rumah, puji nama Tuhan. Kak Januar senang sekali dengarnya karena kita percaya dalam ibadah itu ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mengenal Tuhan saja tidak cukup untuk mengubah hidup kita dan karakter kita. Kita juga harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena dengan membangun hubungan yang intim, dengan kita mengenal Allah, maka kita akan menjadi kudus, ya, hati pikiran kita dan perbuatan-perbuatan kita. Ya, kenapa? Karena dengan begitu kita mau melakukan perintah Tuhan, ya. Nah, adik-adik penting untuk kita mengenal, penting untuk kita membangun hubungan, ya kan? Supaya kenapa? Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, ya. Lalu yang kedua, poin firman Tuhan yang kedua, ya. Kenapa kasih Kristus adalah perintah, ya? Yang kedua, karena kasih adalah dasar untuk membangun hubungan dengan sesama. Tadi yang pertama, karena kasih adalah dasar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, karena kasih adalah dasar untuk membangun hubungan dengan sesama. Yuk kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius, Injil Matius pasal ke-22, ayatnya yang ke-39. Ayo semuanya buka Alkitabnya ya. Ayat yang ke-39. Kak Januar mengajak adik-adik semua baca pada hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan ya. Nah adik-adik, kita tidak hanya cukup untuk mengasihi Allah, tetapi kita juga perlu untuk mengasihi sesama manusia. Sebab kenapa? Karena waktu Yesus disalibkan justru melambangkan kekristenan yang lambang salib itu menggambarkan bagaimana kasih untuk kita mengasihi Tuhan dan juga untuk kita mengasihi sesama. Ya kan? Adik-adik tahu kan salib itu yang pertama ada garis vertikal namanya ya, yaitu ada garis dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Artinya hubungan kita dengan Tuhan, manusia mengasihi itu Tuhan. Lalu yang kedua ada garis yang namanya horizontal, yaitu ke kiri ke kanan atau kanan kiri, yaitu apa? Berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Berarti sudah adik-adik, lambang kekristenan salib itu merupakan adalah gambaran kasih yang sempurna untuk kita mengasihi Tuhan dan untuk kita juga mengasihi sesama kita. Ayo siapa yang sudah mengasihi sesama? Teman-teman, orang-orang di sekeliling kita bisa lambaikan tangan. Puji nama Tuhan ya. Nah adik-adik, kita perlu untuk mengasihi sesama kita, ya kan? Dan juga dengan begitu kita bisa menyadari ya bahwa adik-adik kalau kita mengasihi diri kita sendiri, ya kan? Kalau kita yang kita pakai semua maunya yang terbaik, ya kan? Kalau yang mau kita punya semuanya yang bagus, dan Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi orang-orang di sekitar kita juga dengan kasih yang sama, ya. Kita bisa mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Puji Tuhan. Siapa yang sudah belajar untuk setiap hari belajar melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di luar sana? Di sekitar adik-adik siapa bisa lambaikan tangan? Puji Tuhan. Kak Januar percaya pasti semuanya sudah belajar, ya kan? Untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi Kak Januar percaya pada pagi hari ini kita semua akan menerima kasih yang sempurna, yaitu kasih yang dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi
dan juga supaya kita bisa mengasihi sesama lebih lagi. Dan di mana kehadiran kita bisa jadi berkat. Di mana adik-adik berada, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Nah, Kak Januar percaya pada pagi hari ini adik-adik semua Beloved Kids yang dikasihi Tuhan sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus, ya kan? Haleluya. Yuk sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kak Januar percaya bahwa adik-adik Beloved Kids semua menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diurapi, anak-anak generasi minyak anggur yang tidak akan dirusakkan. Bahkan doa Gembala Sidang supaya adik-adik semuanya udah pintar, pandai, cerdas, ya, menjadi generasi juara, punya roh yang the best. Bahkan Bapak Gembala Sidang, Opa Pariaji terus mendoakan kita supaya adik-adik semua bahkan dapat beasiswa nanti di dalam maupun di luar negeri, diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Kak Januar tidak memperpanjang lagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kenapa? Kak Januar percaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala satu hati. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan juga kita mau berdoa untuk persembahan, ya, supaya apa yang kita tabur, maka janji firman Tuhan kita juga akan menuai, ya. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Maka mengajarkan kami tentang kasih, di mana kasih Tuhan yaitu adalah sebuah perintah buat kami. Yaitu apa? Yaitu supaya kami belajar tentang kasih Tuhan sebagai dasar untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan. Yaitu kasih Tuhan sebagai dasar untuk membangun hubungan kami dengan sesama, untuk kami mengasihi Tuhan lebih lagi, dan juga untuk kami mengasihi sesama kami, ya Tuhan. Dan kami rindu di mana kami berada, bahwa hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan di mana kami berada, kami melangkah, Tuhan Yesus, kami rindu menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak orang-orang dimenangkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar juga kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari berkat-berkat yang sudah begitu banyak yang sudah kami terima daripada Tuhan Yesus. Maka berkati Tuhan Yesus tangan-tangan yang memberi. Berkati juga Tuhan Yesus kedua orang tua kami, mama papa, pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati. Apapun pekerjaannya, karirnya, bisnisnya, apapun Tuhan sertai. Maka diberkati lipat ganda. Apa yang ditaburnya pada pagi hari ini, maka janji Tuhan dilipat gandakan oleh Tuhan, tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer persembahan adik-adik ke 3 rekening yang ada di sebelah kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa dikasih notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Selalu nyata di
saatnya kreativitas. Seperti di bulan Januari kemarin, kita masih akan tetap melanjutkan bacaan Alkitab kita di bulan Februari. Adik-adik nanti akan dapat 7 pasal yang harus adik-adik baca setiap hari. Jadi hari Senin adik-adik baca 1, Selasa baca 1, sampai dengan hari Minggu. Nanti adik-adik akan dapat pertanyaan di setiap hari Minggunya. Nah, buat adik-adik yang hari Minggu kemarin sudah baca ayat Alkitabnya, pasti udah penasaran banget. Kak, kira-kira apa ya pertanyaan minggu ini? Udah penasaran? Langsung aja, ini dia! Nah, pasti adik-adik udah tahu kan jawabannya apa aja. Adik-adik bisa langsung tulis di kertas, atau bikin video, atau adik-adik juga bisa edit pakai aplikasi yang ada di handphone atau gadget adik-adik. Nanti kalau sudah, langsung aja di-upload di Instagram feed dan tag ke @belovedkids dan dengan hashtag #belovedkidstiberias. Jangan lupa ya, tag ke @beloved.kids dan hashtagnya belovedkidstiberias. Nah, kira-kira buat besok bacaannya apa lagi ya, Kak? Penasaran? Ini dia! Selamat membaca Alkitab ya adik-adik, jangan lupa dibaca setiap hari 1 pasal, supaya adik-adik bisa jawab pertanyaan di minggu depan. Selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Bunyinya, jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Bunyinya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan masih ada lagi, untuk adik-adik yang belum bersekolah tetapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama untuk memperkatakan firman dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan jangan lupa, untuk adik-adik yang sudah bisa menghafal serta bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat ya untuk menghafal dan juga untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kembali kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa syafaat, dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, lipat tangan, adik-adik semua, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di ibadah live streaming Beloved Kids, ibadah di YouTube channel Beloved Kids ini ya Tuhan. Maka hamba berdoa berkati setiap adik-adik Beloved Kids yang mendengar, yang melihat pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati studi sekolahnya, Tuhan berkati kepintaran, dengan kepintaran pintar, pandai, cerdas, bahkan masa depannya diberkati oleh Tuhan, diurapi menjadi penyeroh juara, the best, diberkati, bahkan dapat beasiswa dalam dan luar negeri, menjadi yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Maka juga Tuhan,
Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan Yesus bangsa kami di tengah-tengah pandemi virus corona yang ada. Kami berdoa agar bangsa Indonesia boleh menang atas virus corona, boleh menang atas COVID-19. Dan kami semua anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, kami percaya oleh kuasa bilur tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami semua boleh diselamatkan, kami semua boleh menang atas virus. Kami tidak sakit, hidup kami diberkati oleh Tuhan, tubuh kami sehat sempurna, diberkati oleh Tuhan. Maka juga kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan semua yang ada di pemerintahan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, boleh membawa bangsa Indonesia semakin baik, semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang, yaitu Oma Pariaji, yaitu Opa Pariaji, Oma Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati, berikan umur panjang, sehat sempurna, diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka juga Tuhan, kami berdoa yaitu buat Kak Aristo Pariaji bersama dengan keluarga, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan biar hikmat Allah terus menyertai di mana hamba-Mu berada melangkah, menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat leader daripada Beloved Kids, yaitu Kak Jeffrey Adolfane. Tuhan berkati supaya Tuhan bersama dengan istri, bersama dengan keluarga besar, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah semakin hari kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami mau sebentar akan terima berkat Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan daripada Roh Kudus memberkati hidup kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan datang kedua kali jemput kita di awan-awan yang bermain dalam kemuliaan Tuhan. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah diberkati, sama-sama dengan iman kita percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Beloved Kids. Tuhan Yesus berkati. Bye. Shalom. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah ikut ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih akan beribadah secara online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Kasih tahu teman-temannya ya adik-adik. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Supaya adik-adik gak ketinggalan kalau misalnya Beloved Kids upload video terbaru, adik-adik bisa langsung nyalain lonceng. Jadi nanti kalau Beloved Kids upload video terbaru, langsung muncul notifikasinya di adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa juga untuk follow Instagram Beloved Kids di @beloved.kids supaya nanti adik-adik bisa kumpulin kreativitas, hafalan, dan info-info terbaru dari Beloved Kids. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!